Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'ad darajatil mu'minina wal ulama faqala subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat amma ba'du. Sabahul khair ayyuhat talabah. Kaifa asbahtum? Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bi khairin ma dumtum bi khairin. Madza anshita fi hadha as-sabah? Naam. Ya. Ada izan ka'anna lamma ra'aitukum ana sa'as'alukum da'iman. Lamma ra'aitu taliban ana sa'as'alukum da'iman. Baik. Bisabab hadza yadkhul ila YouTube. Izan laysa faqat antum al-mawjudun, lakin kadzalika al-jamaah al-youtubiyah mawjudah bainana. Jadi ada jamaah youtubiyah di sini. Nah, makanya Ustaz, ana astazin ilaikum jami'an an antik billughah al-indonesi. Na'am, astagfirullah. Nah, antik bil Indonesi. Jadi Bapak Ibu yang nonton di rumah, anak-anaknya itu kesehariannya di pesantren itu selalu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi pesantren ini adalah pesantren yang begitu luar biasa, menghafal Quran, belajar menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada pelestarian lingkungan hidup, ada eskul, ada SC, dan setiap malam itu belajar. Sawaun kana muwajahatan kanat am turos. Jadi ibu bapak yang milih pesantren ini, insya Allah tidak salah memilih pesantren untuk anaknya. Ini bisa dipotong Ustaz Faiz buat iklan. Baik. Karena Ustaz selalu menanya ke kalian ketika Ustaz masuk kelas, sekarang gantian kalian yang bertanya ke Ustaz. Nah, dan Ustaz sudah merangkum 15 pertanyaan terbaik dari salah satu kelas terbaik di pesantren ini. Ya. Temanya adalah, biar nanti di thumbnailnya ada, menjawab 15 pertanyaan unik dari santri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan yang pertama. Ustadz, iya santri, gimana caranya mengontrol hawa nafsu sendiri agar bisa terjaga dari maksiat, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan cara agar selalu istiqomah terjaga dari hal-hal seperti itu? Insyaallah, pertanyaannya baru pertanyaan yang pertama sudah berat. Baik, al-ijabah hakaza. Kita selalu takut untuk dikontrol oleh manusia. Kita selalu takut untuk dilihat tidak baik oleh manusia. Tetapi dalam diri kita suka lupa bahwasanya kita tidak pernah luput dari pandangannya Allah. Jadi untuk menghindari hal yang ini, yang pertama jawabannya adalah rasakanlah bahwasanya Allah tidak akan pernah luput dari melihat kita. Kita tidak pernah luput dari pandangannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara agar selalu istiqomah. Nah, ada cara yang menarik. Kalau kalian ingin istiqomah dalam suatu hal, lakukan hal tersebut dengan hal yang mudah dulu. Misalkan kalian ingin sholat duha, istiqomah, jangan langsung banyak-banyak, cukup 2 rakaat, tapi dilakukan secara rutin selama 40 hari. Jadi dalam buku yang pernah dikaji oleh Abi, nama judul bukunya itu Atomic Habit. Itu manusia akan terbentuk dirinya ketika sudah melakukan sesuatu secara terus-menerus 40 hari. Coba kalian perhatikan diri kalian yang biasanya tidur setelah subuh, itu tuh karena kebiasaan selama 40 hari tidur. Yang biasanya belajar, maka akan terus belajar. Maka bagaimana cara untuk istiqomah? Maka lakukan itu secara 40 hari. Dan istiqomah itu memang berat, makanya pahalanya juga besar. Kalau istiqomah gampang, pahalanya paling kulkas, ya kan, paling kipas angin. Tapi kata Allah itu orang yang istiqomah balasannya apa? Ya, ayatnya itu awalnya, silahkan lanjutkan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ayo dong, bunyi dong. Al-khatimin, al-khatimat. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu summa istaqamu Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu
tsumma istaqamu. Ya. Dengarkan ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu balasannya orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang beribadah menyebutkan nama Allah tsumma istaqamu lalu beristiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Datang malaikat menemani dia. Nah, dia ditemani oleh para malaikat. Orang-orang yang istiqomah itu temannya siapa? Malaikat. Iya, kalau yang nggak istiqomah temannya siapa? Ya nggak juga, palingnya temannya arsalah lah. Gitu. Jadi kalau istiqomah diturunkan kepadanya malaikat, alla takhafu, lalu kata Allah, ya wahai hambaku yang istiqomah, jangan takut, alla takhafu. Lalu kata Allah, wala tahzanu, jangan sedih. Orang istiqomah tuh jangan sedih. Bayangin, kalau kita lagi ada sesuatu, teman kita bilang, udah ente nggak apa-apa ya. Ini kata Allah, romantis banget. Allah bilang, kamu jangan sedih ya, kamu kan udah istiqomah. Nah lalu Allah kasih hiburan bagi orang-orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah kan berat tuh, setelah menghadapi ibadah yang panjang dengan istiqomah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tenang, aku sudah mempersiapkan surga buat kamu. Nah itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang istiqomah. Jadi tahajud jangan banyak-banyak dulu kalau memang belum terbiasa. 2 rakaat tapi setiap malam. Duha tidak banyak, 2 rakaat tapi setiap hari. Seperti itu. Nah, kunciannya. Fahimtum? Baik, hadza wa aswal al-awwal. Aswal asani. Ustaz, iya santri. Gimana caranya melupakan sesuatu kejadian yang sudah lalu atau ketraumaan yang lama? Aduh. Ustaz jawab dengan ayat Al-Qur'an. Kata Allah itu, Allah tuh bilang ke kita gini. Wala tafrahu bima atakum wala ta'sau bima fatakum. Allah itu bilang ke kita, kalau kita sedang galau, susah melupakan sesuatu yang hilang. Allah bilang wala tafrahu bima atakum wala ta'sau bima fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah tuh bilang ke kita, jangan galau dengan yang hilang, jangan silau dengan yang datang. Jangan galau dengan yang hilang, jangan silau dengan yang datang. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, biarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan sesuatu yang baru untuk kita. Kalau ada sesuatu yang datang ke kita, syukuri. Jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau kita hilang, kita sakit hati. Nah, gitu. Jadi untuk menghilangkan traumanya itu, ya jangan galau dengan yang hilang, jangan silau dengan yang datang. Itu juga ada urusannya dengan hafalan. Kalau ada hafalan kita yang hilang, jangan galau. Nanti akan datang lagi insya Allah. Lalu kalau ada hafalan yang baru datang, saya udah hafal kayak gini tuh, jangan silau. Bisa jadi nanti dia pergi. Gitu, hati-hati. Jadi untuk menghilangkan sesuatu kejadian yang sudah lalu, anggaplah itu adalah takdir terbaik dari Allah, karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Gitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, iya santri, gimana biar kita mempunyai kesabaran yang berlapis-lapis? Sabarlah. Gimana kita punya kesabaran yang berlapis-lapis? Sabar. Harus dikasusin ya, harus ada masalahnya biar bisa kita jawab. Karena orang yang sabar itu memang benar tidak ada batasnya. Kalau dia hilang kesabarannya, maka tidak sabar. Dan ada satu golongan orang yang disebutkan dalam Al-Quran itu, pahalanya itu tidak ada batasnya. Kalau dalam hadis puasa. Kalau puasa itu kan teman-teman yang pasaran, Allah bilang apa? Bahwasanya puasa itu milik siapa? Milik Allah. Siapa yang memberikan ganjarannya? Allah. Wa ana uzibihi. Itu dalam hadis qudsi. Tapi dalam Al-Quran ada satu orang yang Allah berikan ganjaran tidak ada batasnya. Siapa? Orang-orang yang sabar. Apa ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu memberikan ganjaran untuk orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Jadi nggak bisa kehitung ganjarannya. Gitu. Jadi gimana caranya mempunyai kesabaran yang berlapis-lapis? Sabar. Oke.
Terus selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Ustadz nggak bisa jawab karena Ustadz belum bisa, tapi Ustadz bisa kasih jalan. Pertanyaannya, Ustadz, iya santri afwan, gimana caranya istiqomah untuk menjaga hafalan? Murojaah. Ayo murojaah, kalau istiqomah menjaga hafalan ya murojaah. Gitu. Gimana cara murojaah? Balik ke pertanyaan yang pertama. Gimana cara istiqomah? Istiqomah dalam murojaah, balik ke pertanyaan yang pertama. Jadikan kebiasaan. Misalkan kalian punya satu waktu yang nggak boleh diganggu untuk murojaah. Siang hari, ya pakai selama 40 hari itu dengan murojaah, insya Allah istiqomah. Lalu apakah semua orang bisa mungkin 30 juz? Bisa. Jadi dalam penelitian otak kita itu dipenuhi dengan sel-sel miliaran yang mampu men-save banyak hal. Jadi semua orang bisa mungkin insya Allah. Nah pertanyaannya mau atau tidak? Iya, mungkin itu berat, maka perjalanannya juga berat, maka perjuangannya juga berat. Ya udah, mau dijalani atau tidak, mau atau tidak gitu. Jadi kita tuh kadang gini ya, kita tuh pengen sesuatu yang besar tapi dengan langkah yang kecil. Kita tuh pengen mendapatkan sesuatu yang hebat, luas, keren, tapi kita nggak mau mengeluarkan usaha kita. Gitu. Ana kasih contoh siapa ya? Ustaz Zidan. Ana cerita Ustaz Zidan. Ustaz Zidan tuh udah melewatin ujian di waktu kecilnya, tanya Ustaz Faiz lah yang sekelas. Itu tuh dari kelas 1 kelas 2 itu sakit. Dikasih ujian sama Allahnya itu sakit. Terus belum lagi dari sisi ekonomi gitu. Banyak ujiannya. Makanya Allah kasih fadilah juga yang besar. Kita udah ngelewatin fase apa? Di sini udah ada yang sakit karena saking sering murojaah belum? Oh banyak. Insya Allah kasih kemudahan dalam menghafal Al-Quran dan mungkin insya Allah. Iya. Kalau udah sampai sakit murojaahnya, itu tuh nanti ngelewatin fase itu Allah kasih kemudahan. Janji Allah kok, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri. Itu janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz afwan, kalau sudah imsak apakah masih boleh makan? Boleh. Kalau sudah imsak boleh makan. Yang nggak boleh apa? Kalau sudah azan. Boleh, tapi ini loh kisah imsak itu. Kalian kalau keluar negeri itu nggak ada imsak tahu. Besok nih kalian kuliah di Eropa nih insya Allah. Di luar negeri itu nggak ada imsaknya gitu. Jadi imsak itu dibuat oleh ulama Indonesia biar ngasih tahu ke masyarakat Indonesia, sudah siap-siap gitu. Apalagi masyarakat kita kan, apalagi yang NU itu loh, masya Allah, yang Nahdlatul loh, yang kalau habis makan harus ada asupnya dulu itu, orang-orang bapak-bapak kita gitu kan. Terus belum lagi misalkan ibu-ibu yang repot habis masak, bangunin anak, bangunin bapaknya, bangunin anaknya, bangunin saudaranya, udah gitu masak, nyiapin makan, belum makan gitu. Dikasih tahu udah buruan makan, ini udah imsak gitu. Disetting sama ulama Indonesia itu agar persiapan, udah jangan ngapa-ngapain lagi. Karena ketika ada orang sudah azan masih makan, batal puasanya. Gitu. Jadi hati-hati adanya imsak itu untuk peringatan. Gitu. Jadi boleh. Ustaz, afwan kalau misalnya lagi puasa, ini lucu nanya. Ustaz, afwan kalau misalnya lagi puasa, terus pas sore atau siang pakai sampo, apakah makruh puasanya Ustaz? Makruh dan haram kalau samponya ditelen. Iya. Enggak makruh. Insyaallah. Kecuali gini, yang makruh itu sengaja siang-siang mandi gitu. Biar biar seger. Terus sore mandi lagi biar seger. Terus menjelang maghrib mandi biar seger. Itu makruh tuh. Itu makruh. Karena apa? Karena akan menimbulkan kemungkinan air masuk ke dalam mulut, dalam tubuh kayak gitu. Itu makruh. Tapi kalau menggunakan sampo apakah makruh? Ya enggak lah. Enggak insyaallah. Yang itu yang tadi makruh dan haram dan batal itu kalau ditelan ya. Kalau ditelan.
Nah, ini ada pertanyaan Ustaz dari kemarin mikir jawabannya aku bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Afwan mau nanya, ya dimaafin. Kalau misalnya kita mikir yang aneh-aneh tentang Allah, dosa gak? Kayak contohnya, yang menciptakan Allah itu siapa ya? Kan gak mungkin muncul sendiri. Iya. Ini. Selama pemikiran itu tidak keluar dari perkataan dan perbuatan kita yang membuat adanya kemurtadan, itu tidak apa-apa. Bahkan ini tuh termasuk santri yang cerdas ini yang nanya ini. Kenapa? Karena untuk bisa sampai kepada Allah harus tentang memikirkan Allah. Coba bayangin pertanyaannya. Boleh gak kita misalkan memikirkan tentang Allah, yang Allah siapa yang nyiptain? Kalau dipikirkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh tafakur, nanti akan muncul ya. Iya, keren banget Allah ya. Allah bisa nyiptain dunia ini tanpa Allah punya ciptakan. Andai Allah punya yang menciptakan, maka Allah adalah fana. Karena sesuatu yang diciptakan yang baru maka akan hancur. Kita balik ke tauhid ya, kita balikin logika ya. Ini logika akidah. Kita ada, siapa yang menciptakan? Allah. Kita baru kan? Kita itu ada dan kita itu baru. Siapa yang nyiptain? Allah. Karena kita ada dan kita baru, maka nanti kita akan hancur dan kita akan lama, gitu, akan rusak. Nah, pertanyaannya, andai Allah ada yang menciptakan, maka Allah akan apa? Itu saking kerennya Allah tuh kayak gitu. Allah tuh nggak ada yang nyiptain. Boleh kan mikir-mikir hal-hal lain? Ya boleh. Contoh misalkan, kan Allah itu bilang wa arsyuhu 'alal ma. Arusnya Allah itu di atas air. Gimana ya di atas air? Nah, akhirnya saking merenung tentang hal ini, kalian silahkan buka di Google atau nanti kalian berkunjung aja lah. Kalian berkunjung ke Masjid Hasan Sani di Maroko. Kalian silahkan berkunjung ke sana. Insya Allah kalian besok bisa jalan-jalan ke sana. Ya. Nah, jadi Masjid Hasan Sani itu gede banget, gede, bagus, dan dibangun di atas laut. Dibangun di atas laut. Kenapa dibangun di atas laut? Karena sang raja itu sedang berpikir tentang Allah. Tentang berpikir tentang Allah ketika sang raja itu membaca ayat wa arsyuhu 'alal ma. Dan arasnya Allah itu berada di atas air. Ini kalau ada layar, anak kasih tahu gimana bagusnya Masjid Hasan Sani. Masjid Hasan Sani itu gede, bagus, dan di atas laut. Masjid Hasan Sani itu, Insya Allah, dan itu di atas laut, dibangun di atas laut. Kenapa? Karena diambil dari perkataannya Allah, wa arsyuhu 'alal ma. Bayangin, karena saking sering memikirnya Allah, akhirnya diaplikasikan dalam arsitektur dan bagus. Masjid Hasan. Yang putri silahkan nanti lihatnya di Google sendiri lah ya. Ini yang putra. Ya. Wa arsyuhu 'alal ma. Wa arsyuhu. Oh iya, ngapain ngasih lihat yang itu, ngasih lihat yang ini aja. Jadi Allah, karena saking sering memikirkan Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, akhirnya dibangun masjid di atas laut. Karena arsy itu rumahnya Allah. Alal ma, di atas air. Ya udah, karena nggak bisa langsung ketemu Allah di langit sana, akhirnya, nah lihatnya yang ini aja. Ya lihatnya yang ini. Bukti kalau Ustadz ngomong nggak sembarangan. Ya, wa arsyuhu 'alal ma. Lihat saking gedenya. Dan yang bangun ini arsitekturnya non muslim. Arsitekturnya non muslim dari Prancis. Ya, kalian jalan-jalan lah besok lah ya. Kasih tahu orang tua kalian, ayah kita jalan-jalan yuk, kemana? Ke Maroko. Dan gini, Maroko itu bebas visa. Jadi cuma dengan paspor insya Allah boleh masuk selama 30 hari. Bebas di sana jalan-jalan. Murah, insya Allah. Kalian kan insya Allah jadi miliarder. Habib, insya Allah. Ya, jadi boleh. Dan kan kita nggak bisa mengatur siapa yang ngasih pemikiran kepada kita. Yang ngasih pikiran kepada kita siapa? Allah.
Selama pikiran, jadi kata Nabi itu, selama ada pikiran yang kotor, bahkan yang kotor ya, yang kotor, yang keji, belum dilisankan dan belum diperbuat, itu tidak dihitung oleh Allah sebagai dosa. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Afwan. Ini di sini Ustaz berubah namanya, bukan Ustaz Ibad tahu, Ustaz Afwan. Ustaz Afwan, ya dimaafin. Bagaimana cara antum mendalami ilmu sehingga ilmu yang antum miliki begitu luas? Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Semoga apa yang dibilang sini benar. Kalau Abi aja bilang Abi itu nggak punya ilmu, bodoh. Abi kan sering bilang gitu ya. Apalagi anak, gitu. Apalagi anak. Tapi kalau memang kalian melihatnya ada ilmu dalam diri anak, itu titipan Allah. Caranya minta ke Allah untuk diberikan ilmu. Berikan ilmu yang luas, minta ke Allah. Dan gini, kalau ingin punya ilmu yang luas, cintai ilmu. Ilmu bakal datang kepada kita. Kalau kita nggak cinta, jadi kalau kata Nabi nih, ada 5 tahap untuk menjadi orang yang luas ilmunya. Ada 5 tahap. Kata Nabi itu, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Ada 5 fase. Jadi kata Allah, jadilah orang yang alim. Jadi kata Nabi, jadilah orang yang alim. Kun aliman, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, orang yang suka dengerin. Au muhibban, atau orang yang cinta. Wala takun khamisan fatahlik. Nah, jadi yang kelima ini adalah orang yang hancur, nggak bakal bisa dapat ilmu. Dalam hadis ini yang disebutkan yang pertama siapa? Alim, lalu muta'alim, lalu mustami, lalu muhib. Nah, ini adalah hadis yang Nabi kasih tahu dari yang awal, tapi langkahnya dari yang paling akhir. Kalau ingin mendapatkan ilmu, maka langkahnya dari yang keempat dulu. Cinta dulu. Kalau udah cinta lalu ngapain? Dengerin. Lalu kalau udah dengerin ya ngapain? Belajar. Nanti kalau insya Allah udah belajar, insya Allah jadi alim. Itu kunciannya. Ya, langkahnya itu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahli. Oke. Ustaz Afwan, iya dimaafin. Bagaimana hukumnya nangis ketika sholat? Boleh, makruh atau tidak? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah itu kalau sedang baca Quran, kalau sedang sholat itu benar-benar menghayati. Jadi kalau sampai ada yang nangis di dalam sholat atau baca Al-Quran, itu bukan cuman itu tidak makruh, bukan cuman boleh, tapi dianjurkan. Ini Ustaz nggak paham pertanyaan yang ini nih. Ustaz Afwan, kalau kita melakukan suatu dosa tapi nggak nyadar dosa atau tidak, maksudnya ini gimana? Ada yang mau jelasin? Kalau kita melakukan suatu dosa tapi nggak nyadar dosa atau tidak? Gini, Ustaz kasihin kasannya. Sadar dosa atau tidak itu ada dalam hati kita. Kalau hati kita menerima, berarti nggak dosa. Tapi hati kita tuh menolak hal tersebut, itu biasanya dosa. Makanya kata Nabi, da'ma yuribaka ila ma la yuribak. Tinggalkan apa yang bikin kamu ragu kepada sesuatu yang bikin kamu nggak ragu. Oke, itu Ustaz ya paham. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Afwan, ya, gimana caranya biar keinginan cepat terkabul? Doa, terus cara nabung dan hemat yang ampuh, jangan banyak jajan. Ke-13, Ustadz Afwan, gimana caranya ngafal pelajaran kayak mahfuzot, mutolaah, tafsir dan sebagainya, sedangkan tiap hari kita ngafal Quran juga? Ustadz kasih tahu, Al-Quran aja bisa kalian lahap, apalagi pelajaran selain Al-Quran. Al-Quran yang kalamullah aja bisa kalian hafal, apalagi yang bukan kalamullah. Yakinilah ketika Al-Quran sudah dimakan, dilahap, dimasukkan ke dalam diri, semua pelajaran insya Allah mudah. Kenapa bilang kalau Ustadz susah? Karena bilang susah. Tapi kalau yakinannya kayak keyakinan Ustadz yakin orang yang ngafal Quran itu cerdas, insya Allah mudah menghafalnya. Gitu. Lalu cara yang kedua, ini cara yang dikasih oleh guru Ustadz Izzat Amini. Kalau habis belajar sama guru di kelas, langsung dihafal di tempat. Karena apa? Karena biasanya orang lalai itu udah dikasih, habis itu dibiarinin dulu sampai nanti mau ujian.
ya susah dong hafalnya. Ya, jadi caranya habis belajar langsung dihafal. Seperti itu. Dan nanti mungkin selain pelajarannya. Tapi harus yakin orang yang Al-Quran saja bisa dihafal, apalagi pelajaran. Ya. Qoblal akhir. Afwan, ini pertanyaannya sama yang ke sebelumnya. Cara hemat biar nggak jajan mulu gimana ya, Ustaz? Ih, jangan jajan. Cara hemat biar nggak jajan mulu gimana ya? Puasa. Tapi kalau puasa tetap ya. Pas lagi ke kiftirnya beli takjil banyak ya. Cara hemat biar nggak jajan mulu gimana ya? Cara hemat biar nggak jajan mulu, jangan jajan. Cara hemat biar nggak jajan mulu gimana ya? 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 Oke. Ustadz, ini keluar dari konteks keagamaan. Ustadz kasih tahu cara ini, tapi ini perihal tentang finansial. Jadi biar kita melek finansial, bukan cuma tentang agama. Jadi gini, dalam dunia keuangan, dalam buku Psychology of Money, ada satu buku bagus banget judulnya Psychology of Money. Kalau tulisannya Psychology of Money, itu baca, itu bagus banget. Jangan bekerja untuk uang, tapi jadikan uang bekerja untuk kita. Caranya gimana? Jangan simpan uangmu dalam bentuk uang. Ini maaf ya, ibu-ibu yang di rumah nonton, mohon maaf nih ajaran saya emang kayak gini, saya ajarin tentang uang, biar pada melek tentang uang. Jadi dalam buku tersebut dijelaskan, jangan sampai kita bekerja untuk uang, tapi jadikan uang bekerja untuk kita. Simpan uang dalam bentuk bukan uang. Simpan uangmu dalam bentuk bukan uang. Jadi ada dalam dunia ini, di dalam dunia yang luas ini, hal-hal yang nilainya terus bertambah. Ya, contoh emas, aset, terus kalau kendaraan nggak semua kendaraan, tapi kendaraan yang bernilai itu terus bertambah. Jadi kalau kita nambah umur kita bertambah, nilai si barang tersebut itu terus bertambah. Nah, simpanlah uang kamu dalam hal tersebut. Gitu. Coba silahkan tanya Ustadz MY atau kayaknya Ustadz Fahmi juga tahu. Nabung emas. Dimulai dari 1,5 gram, 1 gram, sedikit aja. Nanti insya Allah ketika sudah besar, itu nilai emasnya terus bertambah. Jadi Ustadz nggak tahu cara biar nggak jajan mulu. Ustadz nggak tahu caranya. Tapi cara biar gimana cara uang terus bertambah dan bekerja untuk kita, simpan uangmu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam nilai-nilai yang bertambah. Atau ilmu, salah satu aset yang paling utama ilmu. Simpanlah uangmu dalam ilmu. Contohnya apa? Punya uang, jajanin ikut kursus, jajanin ikut les. Iya, nanti itu nambah aset diri, itu ke upgrading, ke skill seperti itu. Terakhir, Ustadz, gimana caranya ngebanggain orang tua? Pertama, betah ya di sini ya. Cara ngebanggain yang pertama, betah di pesantren. Kedua, semangat belajarnya. Ketiga, semangat ngafalnya. Cukup orang tua kalau udah ngeliat anaknya, pertama betah, kedua semangat belajar, ketiga semangat dalam menghafal, insya Allah orang tuanya bangga. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi ini keluar sebab udah terima kasih ya Ustadz. Iya, tapi di bawahnya ada pertanyaan. Agung aja yang bacain. Yang kencang, Gung. Yang kencang. Aham. Apa ntar cara dapat jodoh spek antum gimana ya? Kurang kencang, yang kencang. Apa ntar cara dapat jodoh spek antum gimana ya? Ayo, pertanyaannya kocak. Nih jawabannya, yang pertama ngaca. Enggak. Bukan. Nih.
Ustaz pas baca ini kocak banget pertanyaannya. Pertama. Kalau kamu pertama ya, sebelum tentang jodoh, ini Ustaz selalu pengen kasih tahu ke anak perempuan, ke santriwati. La takhuz min hazal ma'had. Alasannya apa? Ada salah satu alasan. Kenapa? Biar ilmunya tidak sama. Kedua, lihat aja tuh. Ya. Nah, yang ketiga gini. Ustaz selalu ingin menekankan ke anak perempuan, ke santriwati, juga ke anak laki-laki. Kalian itu adalah orang yang mahal. Bukan jual mahal ya, tapi memang mahal. Pertanyaan apa? Pertama, yang membedakan kalian dengan perempuan yang lain adalah kalian santri. Kalian itu santri, dan santri menjadi status santri itu sesuatu yang mahal. Jadi jaga diri kalian. Yang kedua, kalian bukan cuma santri, tapi kalian santri modern. Santri modern itu ahli bahasa, bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalian tuh mahal. Yang ketiga, kalian bukan cuma santri modern, tapi kalian santri modern yang hafal Quran. Jadi makanya kalian itu mahal. Jangan menurunkan kualitas diri dan harga diri kalian, karena kalian memang mahal. Jadi para santriwati, la ta'khuz min hadzal mahad wahfaz nafsakun. Insyaallah kalian akan dipertemukan dengan jodoh versi terbaik kalian. Sama yang laki-laki, kalian juga mahal. Kalian hafal Quran, kalian bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, kalian santri. Iya. La ta'khuz min hadzal mahad aidon. Ya. Gitu. Artinya apa? Artinya Ustaz ingin ngasih tahu kalian tuh insya Allah disiapkan jodoh terbaik karena kalian sudah selalu memegang perkataan dan firman terbaik. Ya Allah. Jadi jangan risau dengan hal ini. Itu. Lalu kalau mau dapat spek anak, maka jadilah kayak Ustazah Hani. Iya. Kalau mau dapat yang kayak Abi, maka jadilah kayak ibu. Kayak gitu aja. Kalau mau dapat kayak Abi Yazid, maka harus kayak ibu Mai. Kayak gitu udah. Kalau mau kalian dapat spek Rasulullah, maka jadilah seperti Sayyidah Aisyah. Makanya kata Ustaz apa? Ngaca. Ngoco. Beli kaca, lihat kaca. Gitu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi jangan pernah risau dengan hal ini. Insya Allah Allah siapkan. Dan gini, ma ra'aitu wa wajadtu insanan aktsaru sabrin minha. Ma wajadtu insanan aktsaru sabrin ilayya minha. Ba'da ummi. Hakaza. Gitu. Ya, paham tuh? Ya. Dan jangan yang kayak anak. Banyak yang gini. Orang itu tergantung dengan dirinya. Kalau ngebayangin yang baik-baik, insya Allah Allah kasih baik. Minta sama Allah yang hafizan, aliman, mutskinan, ghaniyan, malikan. Oh iya, lupa anak. Ya, sekarang Ustaz kasih tahu semuanya. Jadi gini, ada satu doa Ustazah Hani yang dulu ketika sebelum nikah itu selalu berdoa kepada Allah. Ini silakan digunakan oleh semua santri wati khususnya. Jadi Ustazah Hani itu punya satu doa ketika minta jodoh tuh yang gini, ya Allah, saya minta jodoh yang dan di dun ngeng sampai ngeng aja gitu kan. Jadi apa Ustaz maksudnya? Jadi Ustazah Hani ngejelasin tuh ke anak. Jadi dulu aku minta ke Allah jodoh yang dan dindun ngeng dan dandannya bagus. Kayak jelas dong ya gak? Dunianya mapan. Ya alhamdulillah sudah S2 gitu kan. Ya alhamdulillah nggak kere lah punya dunia. Din agamanya bagus. Insya Allah gitu kan. Ngeng punya mobil. Gitu.
Tapi pas lagi ngobrol gitu, tapi aku nyesel doa itu. Kenapa nyesel? Iya, kenapa enggak sekalian aja yang lainnya? Karena Allah itu memang kalau kita minta secara spesifik, Allah kasih juga secara spesifik. Coba aku mintanya gini, aku pengen punya jodoh yang dan, din, dun, ngeng, ah. Ahnya itu ya punya rumah, megah, tanah, megah. Ditambah tuh biar apa? Biar punya tanah, biar punya rumah, kayak gitu. Jadi doanya itu ya Allah, Allahumma inni nas'aluka dan din, dun, gitu. Biar dikasih Allah jodoh yang terbaik. Hakaza fahimtum jami'an? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maulaya sholli wa sallim daiman abada Allah ala habibika khairil khalqi Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.